Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita anime Bloodline. Oke, nggak perlu opening panjang-panjang, seperti Kijang yang masuk keranjang di sebuah ajang. Selamat menonton, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Ada seorang vampir yang merupakan salah satu bos di dunia iblis bernama Stas. Dia itu sangat menyukai budaya Jepang. Bisa dikatakan Stas itu seorang wibu. Pada suatu hari, datang gadis dari Jepang yang bernama Fuyumi ke wilayahnya. Namun, Fuyumi tewas akibat serangan monster. Dan sekarang Fuyumi menjadi seorang hantu. Karena itu, Stas kini bertekad untuk menghidupkan kembali Fuyumi. Dan hanya satu orang yang mengetahui cara menghidupkan manusia. Dia itu adalah kakaknya Stas yang bernama Bras. Dan Bras menyuruh Stas untuk mengalahkan iblis buatan yang bernama Akim Papradon, yang diciptakan oleh seseorang yang bernama Franken. Sebelum bertarung, kakaknya Stas membuka segel kekuatannya Stas. Di tempat lain, ada temannya Stas yang bernama Wolf yang juga mencari iblis buatan itu. Dan akhirnya, Wolf bertemu dengan iblis buatan itu. Iblis buatan itu pun menyerang Wolf. Kini mereka berdua bertarung. Tetapi si iblis buatan itu lebih kuat dari Wolf. Karena itu, Wolf menggunakan mode seriusnya dengan merubah wujudnya menjadi serigala. Tetapi wujud itu hanya bertahan dalam 3 menit saja. Sekarang kekuatan Wolf berhasil mengimbangi si iblis buatan itu. Bahkan Wolf juga berhasil menebasnya. Saat Wolf sedang bertarung, Stas datang ke tempat itu. Dan tiba-tiba tubuh iblis buatan itu menyatu kembali. Kemudian Stas meminta gantian dengan Wolf untuk melawan si iblis buatan itu. Tetapi Wolf nggak mau gantian. Dan tiba-tiba tubuh Wolf kembali ke wujud semula. Stas langsung menyerang iblis itu. Setelah melihat kekuatannya Stas, Wolf pun mengizinkan Stas melawan musuh. Stas langsung menyerang iblis buatan. Dan pertarungan mereka berlangsung berskala besar. Kemudian, Stas mengeluarkan jurus Kamehameha. Tetapi, jurus itu berhasil dicegah oleh lawan. Stas pun jadi marah karena jurus Kamehameha impiannya itu dicegah. Dan Stas akhirnya mengeluarkan jurus aslinya. Si iblis buatan itu pun hancur seketika. Tetapi tubuhnya kembali seperti semula. Kini Stas benar-benar menghabisinya. Ternyata Bel menteleportasi iblis buatan itu untuk menangkapnya. Karena dia telah mencuri alatnya Bel. Kemudian adiknya Stas yang bernama Liz dan juga kakaknya Stas yang bernama Bras datang ke tempat itu. Adegan memperlihatkan masa lalu Stas dan Wolf saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, Stas tidak sengaja berada di tempatnya Wolf. Dan Stas ditangkap oleh keluarganya Wolf. Kembali ke masa kini, karena berhasil mengalahkan iblis buatan, Bras memenuhi janjinya untuk menghidupkan kembali Fuyumi. Sekarang, Stas, Bras, dan Liz pergi ke tempatnya Fuyumi.
Meras mengatakan kalau dia harus membawa Fuyumi ke tempat awal dia ke dunia iblis, yaitu di wilayahnya Stas. Kemudian, mereka pergi membawa Fuyumi ke wilayahnya Stas. Sesampai di sana, Bell memberikan Stas sebuah lonceng untuk diserahkan ke Fuyumi jika Fuyumi sudah sembuh. Lonceng itu berguna untuk memanggil Bell jika Fuyumi sedang dalam keadaan darurat. Berpindah ke tempatnya Brass, sekarang dia mulai mencoba menghidupkan kembali Fuyumi. Tetapi Fuyumi hanya bisa dibangkitkan sementara. Karena itu, Brass mengambil sampel tubuh Fuyumi untuk melakukan percobaan tahap selanjutnya. Dan Brass juga menyuruh Stas untuk memberikan darahnya secara rutin ke Fuyumi. Saat Brass pergi, Liz tetap berada di tempatnya Stas. Stas pun membawa Liz jalan-jalan di wilayahnya Stas. Stas juga memperkenalkan Liz ke anak buahnya. Tetapi Liz jadi sedih karena dia kangen dengan keluarganya. Kemudian, Stas mengajak Liz untuk menonton anime agar Liz bisa terhibur kembali. Setelah menghibur Liz, Stas memberikan lonceng yang dititipkan Bell ke Fuyumi. Tetapi ada seseorang yang mengintip mereka dari jauh. Pada malam harinya, Fuyumi tidur dengan Liz. Namun saat Liz bangun, dia melihat sebuah surat di tempat tidur Fuyumi. Dan surat itu bertuliskan, "Jangan cari aku." Setelah itu, Stas mengumpulkan para anak buahnya. Stas menduga kalau Fuyumi telah diculik seseorang. Stas jadi marah dan ingin menghabisi penculik itu. Liz mengatakan kalau Brass telah memasang pelacak di tubuh Fuyumi. Karena itu, Liz pergi ke tempatnya Brass agar bisa melacak Fuyumi. Anak buahnya Stas juga melapor kalau ada seseorang yang tidak dikenal sedang buat onar di wilayahnya Stas. Berpindah ke tempatnya Liz, saat dia sedang ke tempatnya Brass, dia dihadang oleh beberapa orang. Orang itu adalah penjaga keamanan, yaitu polisi Arkopolis. Mereka bertujuan untuk menangkap Brass. Dan Brass sedang berada di tempat raja dunia iblis Arkopolis yang bernama Wolf Daddy. Karena itu, polisi itu menggunakan Liz sebagai umpan untuk menangkap Brass. Dan kini polisi itu berhasil menangkap Brass. Liz jadi sedih dengan melihat itu. Kemudian Liz menelpon Stas dan mengatakan apa yang terjadi sebelumnya. Karena untuk menemukan Fuyumi dibutuhkan bantuannya Brass. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Stas. Stas pun dengan mudah mengalahkannya. Stas bertanya ke dia di mana orang aneh yang masuk ke wilayahnya. Kemudian dia membawa Stas ke suatu tempat. Dan Stas mendapatkan beberapa petunjuk di sana. Adegan berpindah memperlihatkan seseorang yang sedang makan ramen. Dan orang itu menggunakan alat teleportasi untuk menyembunyikan ramennya. Namun, saat dia mau ambil ramennya, Fuyumi muncul di hadapannya. Ternyata orang itu adalah orang yang menangkap Fuyumi. Dan kemudian Fuyumi membunyikan loncengnya. Bell langsung sadar ketika Fuyumi membunyikan lonceng. Dan dia berhasil mengetahui lokasi keberadaan Fuyumi. Bell pun langsung melaporkan ke Stas. Kemudian Bell mengejar orang itu. Ternyata dia adalah adiknya Bell yang bernama Knell. Knell mengatakan kalau dia disuruh oleh ibunya untuk menangkap Fuyumi.
Dan tiba-tiba Stas datang ke tempat itu dan ingin menangkap Knell. Bel pun menyembunyikan Knell karena Bel takut dengan perintah ibunya. Bel membawa Stas ke sebuah ruang kosong karena Bel berniat bertarung dengan Stas. Berpindah ke tempat Fuyumi, Knell membawa Fuyumi ke sebuah tempat yang bernama Hydra. Kembali ke tempat Stas. Sekarang Stas sedang bertarung dengan Bel. Bel menggunakan teknik teleportasinya agar bisa mengalahkan Stas. Namun, saat bertarung, pakaian Bel telah lepas. Stas heran mengapa sekarang Bel bertingkah aneh. Ternyata di pakaian itu ada catatan rahasianya Bel. Karena itu, Bel nggak ingin catatan itu dilihat oleh Stas. Sekarang Stas memegang catatan itu. Bel pun akhirnya menyerah. Dan sekarang Bel akan membantu Stas untuk menolong Fuyumi. Sebenarnya Bel cemburu dengan Stas yang sangat dekat dengan Fuyumi. Adegan memperlihatkan masa lalu Brass yang melihat ayahnya dibunuh oleh Raja Wolf Daddy. Brass mengingat masa lalunya karena dia akan menghadap Wolf Daddy. Berpindah ke tempat Fuyumi, Knell membawa Fuyumi ke sebuah tempat yang aneh. Dan di sana ada seseorang yang mirip dengan ayahnya Fuyumi. Ternyata dia adalah pelayannya Knell. Sekarang Fuyumi dan Knell sedang berpakaian rapi. Namun tiba-tiba Stas dan Bel datang ke tempatnya Knell. Stas tiba-tiba mengatakan kalau dia adalah tunangannya Bel. Fuyumi jadi kaget mendengar itu. Bel mengatakan kalau itu hanya pura-pura karena Bel ingin melabui orang tuanya. Setelah itu, ibunya Bel memanggil Fuyumi. Dan secara mengejutkan, dia memeluk Fuyumi. Dan anehnya, pelayannya Bel mengenal Stas. Ternyata ibunya Fuyumi itu adalah teman kakaknya Stas. Kembali ke tempatnya Brass, sekarang dia berada di tempatnya Wolf Daddy. Wolf Daddy menunjukkan foto seseorang yang bernama Pantomime. Pantomime mendapatkan tugas dari Wolf Daddy. Namun, suatu hari dia menghilang. Secara kebetulan, wajahnya itu sangat mirip dengan iblis buatan. Brass mengatakan kalau mereka emang orang yang sama. Brass emang sengaja menculik Pantomime sebagai deklarasi perang melawan Wolf Daddy. Karena Wolf Daddy itu telah membunuh ayahnya Brass. Brass juga telah menyiapkan seseorang untuk jadi raja yang baru. Wolf Daddy memberikan kesempatan ke Brass untuk membawanya dalam waktu 3 hari. Tetapi para penjaga ingin memasukkan Brass ke penjara agar Brass tidak bisa melakukan rencana itu. Kemudian Brass mengalahkan penjaga dan melarikan diri. Dan Brass pun bertarung dengan para penjaga yang mengejarnya. Berpindah ke tempatnya Stas, ibunya Bel melarang Stas untuk menghidupkan kembali Fuyumi. Ibunya Bel bercerita tentang doppelganger, yang artinya di dunia ini ada seseorang yang sama persis dengan kita. Namun, jika kita menemuinya, kita bisa mati. Ibunya Bel bercerita kalau dia pernah bertemu dengan doppelgangernya, yaitu ibunya Fuyumi. Tetapi mereka itu manusia dan iblis. Dan ketika mereka berdua bertemu, maka tubuh mereka akan menyatu karena mereka itu manusia dan iblis. Sebab itu juga Bel dan Fuyumi bisa dibilang sebagai saudara. Berpindah ke tempatnya Brass menelpon Liz untuk meminta bantuan untuk mengalahkan para penjaga. Sekarang Brass bertarung dengan penjaga.
Namun, penjaga itu lebih kuat. Berpindah ke tempatnya Stas, Stas nggak sengaja terteleportasi. Dan dia bertemu dengan naga yang bernama Hydra Head. Dan di sana juga ada seorang pengguna teleportasi lain. Adegan berpindah ke wilayahnya Stas, di mana ada sangat banyak orang yang ingin merebut kembali kekuasaannya Stas. Kembali ke tempat Stas, ternyata pengguna teleportasi itu adalah ayahnya Bell. Dan sekarang ayahnya Bell bertarung dengan Stas. Kemudian dia menteleportasikan Stas ke suatu tempat. Ayahnya Bell memberikan satu syarat untuk mengizinkan Stas dekat dengan Fuyumi. Syaratnya itu Stas harus makan sebuah makanan yang aneh. Ternyata buah itu berfungsi agar seseorang tidak bisa melanggar janji. Stas pun langsung dipaksa makan buah itu. Dan Stas kini telah pingsan. Dan saat Stas terbangun, dia telah berada di sampingnya Fuyumi. Berpindah ke tempatnya Brass, Liz akhirnya datang untuk membantu mengalahkan para penjahat itu. Dan mereka pun kini bertarung di sana. Berpindah ke wilayahnya Stas, Deku berusaha mengalahkan orang-orang yang ingin merebut wilayahnya Stas. Tetapi kekuatannya masih kurang dan dia nggak mampu mengalahkan musuh itu karena mereka terlalu banyak. Kembali ke tempat Stas, Fuyumi sangat sedih karena dia sekarang telah menjadi seorang hantu. Dan dia membuat Stas dan teman-temannya jadi serepot. Stas mendengar itu dan mencoba untuk menghibur Fuyumi. Dan Stas berjanji akan menghidupkan kembali Fuyumi. Adegan anime ini diakhiri dengan Brass yang coba untuk menghidupkan kembali ayahnya. Dan akhirnya alur cerita anime Bloodlust selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Dan juga terima kasih telah menonton semuanya.